Akhirnya ya, nggak kerasa udah 3,5 tahun di sini. Padahal ngerasanya kemarin baru ospek. Ternyata aku udah semester 6 aja. Oh iya, aku di Purwokerto tinggal sama kakak aku. Dia juga kerja di salah satu rumah sakit umum di Purwokerto. Sebenarnya sih kita itu akur, tapi aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia sering marah-marah sama aku. Emang kalau orang lagi hamil suka marah-marah ya? Aku jadi bingung harus gimana. Ya, hari ini aku ada tugas nih. Banyak banget lagi. Kamu di mana? Hah? Kan aku udah bilang aku pulang sore, masih di kampus lah. Lah, Kenapa? orang aku jadinya pulang setengah 2. Lah, kenapa nggak bilang dari tadi? Nggak usah banyak nanya. Kunci rumah mana sih nih? Cepet pulang. Yaudah sih sabar ya pulang. Gitu banget sih katanya pulang jam 6 gitu kan. Malah jadi ribet kan. Ih tanggung tapi bentar lah. Nggak usah, kita juga ada telepon lagi. Bodo amat lah. Kan ini lama-lama kalau kayak gini terus, apa aku salah apa dimarahin. Pengen cerita tapi nggak tahu sama siapa. Masa iya sih harus ke psikolog? Kayaknya aku punya nomor psikolog deh. Bentar, cari dulu dah. Ah ini dia. Apa aku hubungin dia aja ya? Halo, assalamualaikum. Apa betul ini dengan Ibu Hana? Waalaikumsalam. Iya mbak, betul. Dengan siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Saya Mawar. Kalau saya mau konseling besok jam 9, kira-kira bisa nggak ya Bu? Oh mbak Mawar. Bisa mbak, bisa banget. Langsung daftar di link yang nanti saya kirim ya ke mbak. Oh seperti itu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan. Terima kasih Bu. Mbak Mawar ya? Iya benar, saya Mbak Mawar. Tadi dari rumah atau dari mana tadi Mbak? Kebetulan sih saya dari rumah aja Bu. Oh dari rumah aja. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Saya di Maus, Cilacap. Iya. Oh di Cilacap. Naik apa tadi ke sini?
Tadi sih sendiri, cuma nanti mau pulang ke kontrakan dulu. Gitu. Iya. Sekarang semester berapa kalau boleh tahu? Saya semester 6. Semester 6. Ambil psikologi. Iya, psikologi. Ibu tahu? Iya tahu dong. Berarti semester 6 lagi sibuk-sibuknya ya Mbak ya? Ya lumayan Bu, kemarin sih sempat bikin proposal buat skripsi gitu. Oh gitu, Iya. malah udah mau ambil skripsi aja ya? Berarti susah gitu ya? Ya kayak gitulah, pusing-pusing gitu. Ya semoga nanti semester ini cepat berlalu lah ya, Amin. bisa menghadapinya dengan Amin. ya pokoknya semangat lah pokoknya ya. Amin, doakan saja Bu, terima Iya. kasih. Sebenarnya gini, gimana ya? Saya mau cerita, tapi saya takut loh Bu. Saya juga udah nggak bisa nyimpen. Saya juga nggak pernah ceritain hal ini ke siapa-siapa gitu. Jadi saya juga nggak tahu mau ceritanya gimana. Nggak apa-apa kok Mbak, saya di sini profesional. Saya di sini akan sebisa mungkin menjaga kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu takut untuk bercerita dengan saya. Tuh. Ya, aduh tapi gimana ya Bu? Saya bingung mau ceritanya dari mana. Nggak apa-apa. Nanti saya di sini kan hanya memfasilitasi Mbak aja buat cerita. Nanti untuk nanti prosesnya nanti kita bisa jalan bersama gitu. Oh begitu ya Bu. Mm-mm. Saya juga udah di tahap yang nggak ngerti lagi lah Bu harus kayak gimana. Jadi apa yang Mbak rasain sekarang? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya kan jarang pulang ke kontrakan kan. Jadi tuh saya tuh di sini kuliah, tapi tinggal bareng kakak saya juga. Kita berdua ngontrak di sini. Tapi tuh kadang dia kayak nyebelin gitu loh Bu, jadi saya males gitu. Oh begitu Mbak. Iya. Gimana? Iya, jadi tuh kayak kadang tuh dia suka nyuruh-nyuruh nggak jelas gitu kan. Kalau nggak saya turutin jadi ngambek gitu, udah gitu. Apalagi semenjak dia kan sekarang hamil. Terus juga suaminya kan di luar kota, jadi dia tinggal di sini cuma sama saya kan. Kadang tuh dia suka nyuruh nggak jelas, terus kalau saya nggak nurutin dia ngambek kayak gitu. Hal-hal menyebalkan yang seperti apa yang Mbak rasakan sekarang? Ya banyak sih Bu gitu, apalagi semenjak dia hamil gitu kan. Jadi mungkin karena hamil gitu, jadi mood dia kan turun. Terus itu lebih parah gitu loh sekarang tuh, suka marah-marah nggak jelas, nyuruh-nyuruh kayak gitu. Lah sebelum hamil kakak Mbak seperti itu juga nggak? Iya kayak gitu, cuma lebih parah lagi pas sekarang. Saya sih nggak tahu ya, mungkin hormonnya kali ya buat apa gitu. Iya betul, mungkin seperti itu ya. Jadi perasaan Mbak ketika kehidupan sekarang itu gimana Mbak? Ya saya sedih sih, sedihnya kayak misal saya lagi main nih, terus orang tua saya tiba-tiba telepon, tapi yang ditanyain tuh kakak saya gitu, bukan saya. Jadi saya mikir, kok kakak saya tega banget gitu kan, cemburu atau gimana. Kan dulu itu emang saya kan lebih dimanja sama orang tua saya kan. Terus kondisi sekarang malah bikin dia yang lebih diperhatiin gitu loh. Jadi saya mikirnya kok kakak saya tega banget ke saya kayak gitu. Baik, saya bisa menyimpulkan bahwa perasaan tadi yang Mbak ungkapkan kepada saya itu merupakan perasaan tertekan karena kakak Mbak itu sering memarahi Mbak gitu, dan Mbak juga takut kalau misalkan nanti orang tua Mbak benci kepada Mbak karena Mbak mungkin tidak memenuhi keinginan kakaknya Mbak, seperti itu ya, betul begitu? Iya Bu, betul, itu yang saya rasakan saat ini. Oke. Baiklah Mbak Nurmala, sekarang Mbak ada berada di proses konseling ini. Ibu harap Mbak memiliki kejujuran untuk menceritakan semua hal-hal yang Mbak rasakan saat ini. Kemudian Ibu juga bisa menjaga, insya Allah bisa menjaga kerahasiaan ini. Kalau misalkan Mbak berkenan untuk memberitahukan ke orang lain, itu masih Ibu akan bertanya dulu pada Mbak Mawar, apakah Mbak setuju dengan perjanjian ini? Oke Bu, gak apa-apa, saya sepakat. Yang penting masalah saya bisa selesai sekarang juga gitu. Setidaknya saya bisa sedikit mengurangi beban hidup saya. Ya, baik. Sekarang Ibu akan bertanya pada Mbak, gimana sekarang keadaan di rumah Mbak dengan kakak Mbak? Ya kayak gitu Bu, kadang kita diem-dieman,
kadang kalau saya tanya dia jawabannya judes gitu, padahal saya nggak tahu salah saya itu apa sebenarnya. Cuma kayak gitulah, seringnya jawabnya ketus gitu Bu. Apakah kakak Mbak itu sering menceritakan masalah mungkin pribadi seperti itu? Kadang-kadang sih cerita, cuma kalau dia cerita tuh kadang suka ngegantung gitu loh Bu. Kayak misal ya, saya kasih contoh, misal dia baru pulang kerja nih, dia kan kerja juga kan masih, terus tahu-tahu dia ngomong, aduh capek banget sih kayak gitu. Saya tanya, loh emang ada apa di kantor, emang kenapa? Terus dia diem aja, kalau enggak nanti dia jawabnya ketus kayak gitu. Jadinya kan saya jadi rada apa sih kayak gitu loh Bu. Oh gitu. Perasaan Mbak ketika kakak Mbak seperti itu bagaimana? Apakah jawabannya selalu ketus seperti itu? Kalau ditanya perasaannya gimana ya, sebenarnya sih saya males gitu kan, jadi males gitu ngomongnya. Kalau yang jawabannya ketus, sebenarnya sih enggak Bu, enggak setiap saya tanya ketus. Paling cuma kalau dia bad mood. Nah masalahnya adalah dia itu bad mood terus, jadi ya kayak gitu jawabnya tuh ketus, judes kayak gitu. Jadi saya males kayak gitu loh. Oh gitu. Tapi saya pernah baca bahwa kalau misalkan orang hamil tuh memang moodnya berubah-ubah terus seperti itu Mbak. Mungkin itu salah satu efeknya kali ya Mbak? Ya mungkin aja sih Bu, sebenarnya sih sebelum hamil pun dia begitu. Cuma parahnya tuh yang saya rasain tuh ketika hamil ini loh Bu. Mungkin juga sih karena ya efek suami dia kan jauh juga gitu Bu, jadi kepikiran juga. Mungkin sih kayak gitu Bu. Terus dia kerja. Jadi sekarang gini, ibaratkan saya itu kakaknya Mbak, jadi Mbak itu lakukan semua apa yang Mbak rasakan itu untuk ke kakak, coba dilakukan ke saya coba. Berarti saya ngomong ke ibu gitu. Iya, tarik nafas dulu mungkin. Belum bisa. Ibu saya mau. Mbak udah deh, kamu tuh nggak usah marah-marah yang nggak jelas gitu loh. Bisa nggak sih kalau emang mau apa-apa tuh ngomong, nggak usah yang ngegantung, bikin aku nggak ngerti. Kalau emang kamu mau A ya A, kalau mau B ya B. Jadi nggak usah yang bikin bingung, bikin kebanyakan mikir. Aku juga punya kerjaan, aku juga punya tugas. Kamu kira aku nggak capek apa? Gitu tuh. Oke, baik. Oke, ya seperti itu ya Mbak. Udah semua itu? Ya masih ada lah, masih kita sedikit. jalanin proses konselingnya lagi ya. Sekarang kita tahu bahwa sekarang fokus permasalahan dari Mbak itu bagaimana Mbak itu bisa nyaman di rumah atau di kontrakan Mbak bersama kakak Mbak ya. Iya. Jadi saya mau bertanya, apakah situasi seperti ini itu membuat hari-hari yang kegiatan yang Mbak lakukan itu mungkin terganggu atau seperti apa gitu, bisa diceritakan? Ya, kalau untuk saat ini sih jelas berpengaruh banget ya Bu. Saya juga pengen ada di luar rumah gitu loh, maksudnya di luar kontrakan saya mau main sama teman saya gitu, jadi berpengaruh semuanya. Jadi saya juga kebawa bad mood kadang kalau misalkan dia lagi nggak jelas kayak gitu. Terus saya juga jadi pengennya tuh di luar rumah terus gitu loh, nggak pengen pulang kontrakan karena males ketemunya gitu. Ibu sih sangat memaklumi ya bagaimana tadi perasaan Mbak. Mungkin Mbak berpikir bahwa tindakan Mbak tidak pulang ke kontrakan itu adalah suatu peralihan Mbak karena kakak Mbak seperti itu. Jadi apa Mbak pernah berpikir bahwa ketika kakak Mbak itu membutuhkan Mbak tapi ternyata Mbak itu tidak bisa dihubungi, padahal itu kakak Anda ketika itu sedang benar-benar membutuhkan Anda? Pernah sempat mikir gitu sih Bu, sempat mikir aku nanti kayaknya pulang nanti aja deh, nunggu dia tidur atau enggak nunggu dia ngapain gitu kan, sibuk. Tapi nanti kepikiran lagi, saya juga khawatir sama dia, dia emang bener-bener butuh saya atau gimana, apalagi dia kan sekarang kondisinya kayak gini, rentan kan, jadi saya takut aja gitu. Tapi saya males buat pulang. Dari jawaban Mbak tadi itu saya berpikir bahwa Mbak itu sebenarnya khawatir ya tentang kakak Mbak, tapi kenapa Mbak itu tetap terus-terusan seperti ini? Ya gimana lagi ya Bu, saya udah
terlanjur nggak nyaman juga kan. Terus saya juga sekarang udah lebih dominan ke pemikiran negatif loh dibanding positif tentang kakak saya kayak gitu. Dan dalam hal tersebut juga saya ngelakuin tuh biar kakak saya sadar gitu loh, biar ya seenggaknya lebih mikir dewasa dikit lah, kalau bukan cuma dia yang punya kegiatan tapi saya juga. Tapi makin kesini malah saya makin ngerasa tambah gak nyaman kayak gitu. Oh gitu, berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk saat ini Mbak itu memiliki mindset negatif tentang kakak Anda seperti itu ya Mbak? Iya betul, itu yang saya rasakan saat ini. Jadi saya lebih dominan ke pemikiran negatifnya dibanding ke positifnya gitu. Baik Mbak, sekarang Ibu akan mencoba mencari solusi atas permasalahan yang Mbak hadapi, mungkin sedikit meringankan beban Mbak mungkin ya. Oke, tapi kalau boleh tahu caranya gimana ya Bu? Caranya nanti saya akan mensugesti Mbak, nanti Mbak tinggal membayangkan saja seperti itu. Sekarang Mbak relax dulu, tarik nafas, ya. Terus tutup mata Mbak. Bayangkan sekarang Mbak bersama kakak Mbak ada di tempat yang sejuk, kemudian di situ ada air terjun, kemudian Mbak sama kakak Mbak itu duduk di situ dan merasakan sejuknya angin. Apakah Mbak sudah memikirkannya? Sudah. Oke, boleh buka mata. Bagaimana Mbak perasaannya? Sedikit Senang. Senang sih. Sama kakak Mbak senang? Iya. Ketika di tempat seperti itu? Senang. Senang. Jadi di sini Ibu habis ini akan menyiapkan kursi kosong terlebih dahulu. Jadi kursi kosong ini itu adalah sebuah teknik di mana Mbak itu memerankan dua peran, tapi itu dari Mbak sendiri. Berarti saya jadi saya dan saya menjadi kakak saya seperti Iya, itu? seperti itu. Jadi nanti Mbak itu pertama ada di posisi Mbak dulu, kemudian Mbak menceritakan semua apa yang Mbak rasakan kepada kakak Mbak, kemudian nanti begitu pula sebaliknya Mbak menjadi kakak Mbak, dan kira-kira apa sih yang sebenarnya Mbak itu pikirkan kakak Mbak itu seperti apa sih gitu. Keadaannya seperti bagaimana, yang Mbak tahu itu seperti apa. Baik, saya akan menyiapkan dulu ya. Jadi Mbak di sini yang satu lagi di sini nanti pertama Mbak duduk di situ dulu sebagai perannya Mbak, kemudian nanti Mbak bertukar posisi di sini sebagai kakak Mbak seperti ya. Oke, saya paham. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Mbak, sebenarnya tuh aku nggak mau ngomong kayak gini sama kamu. Cuma aku tuh ngerasa aku udah kayak nggak punya privasi, tau nggak? Aku ini butuh privasi juga. Aku ini capek, bukan cuma kamu. Aku tahu kamu kerja pulang malam kadang. Tapi aku juga punya tugas. Aku pun punya kesibukan kayak kamu. Kamu tuh ngomong apa sih? Apa aku pernah nuntut kamu ini itu? Tapi itu secara nggak langsung kamu tuh nyuruh-nyuruh aku. Setiap aku lagi di luar rumah, apa aku lagi di kampus, atau aku lagi pergi sama teman aku, kamu pasti nelpon. Dan ngomongnya tuh yang nggak jelas, tau nggak? Rumah udah dibersihin belum? Kenapa ini nggak dibersihin? Apa kamu nggak bisa bersihin sendiri? Bantu aku sedikit gitu loh. Apa harus aku semua? Enggak kan? Kamu juga bisa kan? Kamu tuh nggak ngerti keadaan apa gimana sih? Aku di sini tuh cuma tinggal berdua sama kamu. Cuma kamu yang aku punya. Kamu adik aku satu-satunya. Kamu juga bukan anak kecil. Jadi Mbak ngandelin kamu. Mbak harus ngandelin siapa lagi kalau bukan kamu, Dek? Tapi emang kamu selalu nggak aku anak kecil kan? Sekarang gini deh, apa kamu pernah percaya sama aku? Hah? Apa kamu pernah jawab pertanyaan aku tuh pakai jawaban yang nggak ketus gitu loh? Dan apa kamu pernah nanya perasaan aku tuh kayak gimana? Enggak kan? Aku jarang pulang ke rumah karena aku capek. Aku juga punya tugas kuliah. Setiap aku pulang, itu pasti dikira kamu tuh main, disindir-sindir yang nggak jelas. Kamu kira aku ada kegiatan apa? Aku tahu kamu capek, aku tahu kamu banyak tugas. Tapi aku juga butuh bantuan kamu, Dek. Sekarang gini, Mbak di sini cuma sama kamu. Suami Mbak jauh.
Terus Mbak harus ngandelin siapa kalau bukan kamu? Kamu itu adik Mbak satu-satunya. Mbak harus ngandelin siapa lagi? Kalau aku adik kamu satu-satunya, harusnya kamu bisa lebih percaya sama aku. Kalau ada apa-apa tuh cerita, bukan ceritanya ke orang lain terus seolah-olah orang lain mikir aku nggak pernah jagain kamu. Kamu tahu, mama itu telepon aku cuma buat nanyain kamu di mana, udah pulang apa belum, Mbak gimana. Terus kamu juga ngapain sih pakai telepon teman-temanku gitu, terus nanya aku lagi sama mereka atau enggak. Terus kalau begitu kamu tahu aku lagi sama mereka, kamu nyuruh aku pulang. Begitu aku pulang, kamu malah nyuekin aku. Bentar deh, kamu tuh iri sama aku apa gimana sih? Hah? Karena dulu aku sama mama sama papa gitu dimanja terus kamu enggak, terus sekarang kamu iri sama aku kayak gitu, iya? Ya ampun dek, Mbak tuh nggak pernah mikir kayak gitu. Oke, Mbak emang pernah iri sama kamu, tapi Mbak nggak pernah benci sama kamu. Mbak tuh butuh kamu. Kamu tuh adik Mbak satu-satunya. Cobalah ngertiin kondisi. Kamu juga tahu kan sifat Mbak kayak gimana. Sekarang cuma kamu yang bisa Mbak andelin. Sekarang gini deh, kamu masih ingat nggak pas Mbak masuk rumah sakit? Mbak kan yang minta kamu Mbak jagain Mbak. Ya karena Mbak percaya sama kamu. Ya karena Mbak yakin kamu bisa diandelin. Mbak sayang sama kamu deh. Kalau emang Mbak sayang sama aku, harusnya Mbak bisa anggap aku tuh kayak adik-adiknya orang lain gitu loh. Bukan aku nanya dijawab ketus, terus kesannya kamu kayak iri sama aku. Aku ini sayang sama kamu Mbak. Aku ini dari dulu pengen banget deket sama kamu gitu loh. Terus sekarang pas kita deket, kita tinggal bareng, malah kayak gini. Aku tuh juga pengen rasanya bisa deket sama kakak gitu loh. Paham gak sih kamu tuh? Oke, Mbak minta maaf sama kamu kalau selama ini Mbak salah sama kamu. Mbak sering nyuruh-nyuruh kamu, Mbak sering minta ke kamu yang gak jelas. Mbak sadar, Mbak tahu, tapi Mbak gak bohong. Mbak beneran sayang sama kamu. Kamu itu adik Mbak satu-satunya. Siapa lagi yang harus Mbak andelin kalau bukan kamu? Jadi tolong banget jangan mikir kayak gitu lagi ya. Aku juga minta maaf sama Mbak. Maaf kalau tadi yang aku bilang itu nyakitin hati Mbak. Tapi aku cuma mau bilang aja ke Mbak, aku mau ngungkapin semuanya ke Mbak karena aku ngerasa juga jujur aku tertekan Mbak. Tapi aku juga sayang kok sama Mbak. Aku juga bakal jagain Mbak. Aku bakal berusaha buat ngertiin Mbak. Aku juga minta maaf ya ke Mbak. Baik Mbak, apakah sudah lega? Alhamdulillah sudah. Iya. Jadi saya tadi sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana perasaan Mbak mengenai kakak Mbak. Jadi sebenarnya itu Mbak itu sangat sayang kepada kakak Mbak ya. Cuma karena ada perasaan negatif, pikiran negatif, jadinya membuat Mbak itu benci terhadap kakak Mbak sekarang seperti itu ya. Iya betul seperti itu. Jadi untuk mulai sekarang Mbak tinggal mengurangi rasa berpikir negatifnya tersebut dan cobalah mengambil hikmahnya ya dari peristiwa tersebut. Lalu sekarang apakah ada lagi yang harus saya lakukan? Jadi sekarang saya akan memberikan sedikit tugas yang harus Mbak Mawar kerjakan, yaitu Mbak Mawar sekarang harus lebih menerima bahwa sebenarnya kakak Mbak itu sangat sayang kepada Mbak. Kemudian Mbak juga harus berpikir positif, menekankan bagaimana ketika kakak Mbak itu mencari Mbak, sebenarnya itu kakak Mbak itu khawatir kepada Mbak. Kalau misalkan malam seperti itu kan mungkin kakak Mbak khawatir ya, mungkin nanti kalau misalkan pulang malam takut ada apa-apa, jangan seperti itu kan, bukan begitu? Iya, jadi itu tugasnya Mbak harus lebih sering berkomunikasi dengan kakak Mbak ya, untuk menjalin komunikasi yang baik seperti itu. Baik Bu, mungkin setelah pulang dari sini saya akan juga mencoba mengintrospeksi diri saya sendiri. Iya. Jadi saya lebih memahami kondisi sekarang dan saya lebih mengerti akan perasaan kakak saya juga. Iya betul seperti itu. Kalau misalkan mungkin ada yang masih mengganjal, Mbak Mawar bisa datang ke sini kapanpun nanti, yang penting ngabarin dulu saya gitu ya. Ya Bu, mungkin saya segitu aja. Terima kasih banget Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Sudah memberikan saran juga kepada saya. Saya sangat terima kasih kepada Iya. Ibu. Mungkin saya pamit dulu Bu, udah sore juga. Iya, baik. Monggo. Terima kasih Bu. Ya. Hati-hati ya Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.